Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun surah. Semangat jawab salam. Insya Allah berangkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Labbaik Allahumma labbaik. Monggo. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Yang saya cintai keluarga besar PT Kaisar Rosi Lil Hajj, panjenenganipun Ibu Hajah Lili Jeni selaku Direktur PT Kaisar Rosi Lil Hajj dan suami tercintanya Bapak Haji Solihol dan sahabat-sahabatku keluarga besar PT Kaisar Rosi Lil Hajj jamaah umroh tanggal berapa ini? 9 sampai 20 Februari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terlebih dan terkhusus jamaah kesayangan saya ini, serta berdiri ini. Panjenenganipun Bapak Haji Prof. Bambang Web terkenalnya ini. Gitu. Beliau haji tahun 2023 bareng dengan saya. Tahun 2000 berapa itu kalau nggak salah, 14 atau 15 itu. Pernah umroh, kebetulan saya nggak jadi mendampingi beliau itu. Saat itu mungkin sama Mas Pandu atau siapa ya, Mas Pandu dulu itu. Ya, awal-awal dulu. Ketika manasik di Hotel Horizon itu Mas dulu Mas. Jadi belum jadi dokter dulu itu Mas. Saya masih ingat itu. Ya. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini menjelang siang, sudah siang, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di tempat yang istimewa dalam rangkaian acara manasik, ya, yang insya Allah akan kita lalui bersama. Tidak perlu bingung dengan gambaran-gambaran yang sudah ada, ya. Insya Allah nanti yang mendampingi panjenengan, apalagi yang program untuk paket lengkapnya itu tidak banyak, hanya berapa orang itu ya yang paket lengkapnya. Nanti dengan saya yang paket lengkapnya itu. Tadi kan disampaikan ada yang paket mandiri, ada yang paket setengah lengkap, ada yang paket lengkap. Yang paket lengkap nanti dengan saya itu. Ya. Nah, mari kita syukuri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam tidak henti-hentinya kita sampaikan keharibaan junjungan baginda pilihan, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu besok diizinkan dan diperkenankan untuk bisa masuk ke Raudhah. Jadi Bapak Ibu nyun sewu, Raudhah itu sekarang tidak seperti dulu Pak. Saya sampaikan apa adanya ya. Yang kemarin saya berangkat pulang Desember tanggal 10. Itu nyun sewu, Raudhah kacau. Raudhah kacau. Tidak keluar tasreh dari visa yang dikeluarkan Mazaya. Itu tidak keluar. Terus bagaimana caranya? Dari travel, Kaisa kemarin berusaha untuk memberikan kepada jamaah untuk bisa masuk ke Raudhah. Tapi tidak sama jamnya.
Jadi 3 orang masuk, kita bawa barcode, 2 orang masuk, gitu. Nah, alhamdulillah tapi bisa masuk. Tapi jangan berharap, mudah-mudahan ya. Kalau memang Allah izinkan, berarti itu satu kenikmatan. Ya, satu kenikmatan buat panjenengan untuk bisa masuk ke raudhah. Itu nanti kita sampaikan. Biasanya nanti setiap habis sholat maghrib ada taklim dengan saya. Nanti sering itu saya. Setiap maghrib, apa pagi-pagi, kita nanti ada tausiah, ada taklim pengajian dengan saya. Rutin nanti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Gitu, nggih. Kalau malamnya, malam Jumat, namanya nanti kita tahlilan di lorong hotel. Biasanya seperti itu. Kita lihat kondisi di sana nanti. Kalau di hotel yang kita pakai, insya Allah Royal Majestic itu ada musolanya. Jadi nanti bisa untuk bisa tahlilan. Kirim doa kepada orang tua kita. Ini profil saya, biar cepat singkat ya. Saya tidak senang itu ada namanya Kiai Haji barang. Ya Pak Prof ya, biasa aja namanya. Ya, itu alamat saya, pendidikan saya, keseharian saya seperti itu. Oke. Oke, nanti kalau ingin apa, dicatat tinggal ditulis siap menerima. Sekarang pekerjaan saya simatupang, ya. Simatupang. Apa itu simatupang? Siku siang, maiku malam, pangku panggilan. Jadi pekerjaan saya itu siang malam tunggu panggilan. Jadi kalau di telepon langsung berangkat itu kalau isi pengajian itu pokoknya. Makanya simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi makanya HP saya kayak Bu Lili 24 jam nyala itu. Oke, next Mas ya. Kita berbicara tentang manasik, Bapak Ibu ya. Apa itu manasik? Manasik itu adalah gambaran awal buat panjenengan ya. Sebelum panjenengan sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah, biar nanti ketika panjenengan sudah masuk di kota tersebut yang menjadi tujuan panjenengan, jenengan tidak kaget. Khudhu anni manasikakum, karena ada pesan daripada baginda Nabi. Ambillah manasik dariku. Gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi memberikan itu kan gambaran kepada kulolan panjenengan biar nanti ibadah yang panjenengan lakukan di sana itu sudah ada dari sini. Jadi nanti gamblang jenengan ten mriko. Oh, iya. Apalagi nanti panjenengan yang dampingi saya sendiri, otomatis nanti panjenengan selama 24 jam bareng dengan saya terus. Estu itu. Ya, setiap malam kita akan tahajudan. Pintu nanti saya totok. Keluar dari masjid bareng, makan bareng. Pengen nenggoknya restoran terus tidak apa-apa. Apalagi hotel mungkin sudah disampaikan ya. Hotelnya di Madinah, hotelnya bagus. Besar. Makanannya full luar biasa. Namanya Golden Tulip Al Ansor. Ya, di belakangnya apa? Al Aqiq. Jadi pintunya itu masuk kategori di pintu bisa masuk 330. Ya. Jadi front Taibah, setelah front Taibah itu baru Al Aqiq, hotel panjenengan. Itu dekat hotelnya, tidak jauh. Ya. Nah, terus ibu langsung tinggal masuk di pintu 16. Itu langsung masuk di Masjid Nabawi untuk ibu-ibu. Jadi tidak perlu geser-geser jenengan. Langsung masuk di gerbang 330 atau di angka 329 monggo. Langsung masuknya adalah di tempat itu. Masjid Nabawi untuk perempuannya. Maaf yang untuk program yang Hainan. Kalau yang Dubai saya tidak baca soalnya. Yang penting ibadahnya nanti ikut dengan saya. Nah, saya sampaikan ini. Terus kalau yang di Madinah Bapak Ibu, yang di Mekahnya ya. Di Mekahnya insya Allah pakainya hotelnya adalah Royal Majestic. Sudah disampaikan tadi ya. Hotelnya itu tinggal lurus. Tidak akan mungkin ada kesalahan buat panjenengan. Jenengan keluar dari Masjidil Haram, langsung cari WC 3. WC berapa? WC 3.
Setelah ketemu WC 3 jenengan lurus boleh, geser ke sebelah kiri boleh, cari WC 1, WC 2. Nanti jenengan lurus ke WC 2, ada tulisan Royal Majestic. Kelihatan tulisannya. Ya. Nah, itulah hotel panjenengan. 200 meter lah. Itu kalau di Mekahnya. Hotelnya luar biasa bagus juga. Ya. Dan menu makanannya istimewa di Royal Majestic itu. Oke. Persiapannya Bapak Ibu ya. Makanya sebelum berangkat harus dipersiapkan. Ya. Jadi kalau orang sudah berangkat itu tidak perlu memikirkan A, B, C, D. Ya. Apa yang harus jenengan persiapkan sebelum berangkat? Adalah niat dengan ikhlas. Itu penting itu. Kalau orang itu berangkatnya sudah ikhlas. Perjalanan apapun yang akan ditempuh karena ikhlas, nikmat, indah, dan menyenangkan. Yang penting ikhlas dulu. Ya. Setelah itu membersihkan diri. Ya. Dengan cara apa? Bertaubat. Tidak perlu takut. Wah, nanti saya di sana itu gegek tidak bisa melihat Ka'bah. Gegek nanti di sana saya jatuh sakit. Gegek begini, gegek begitu dan sebagainya. Hindarkan. Yang penting panjenengan sudah mulai dari sekarang ada niatan untuk memperbaiki diri dengan cara bertaubat. Kalau sudah ada di dalam hatinya, aku ingin menjadi orang yang baik lagi. Kemudian disusul memperbanyak istighfar. Jadi mulai lesan ini sudah dibasahi dengan istighfar. Nanti kalau sudah dibasahi dengan istighfar, apalagi perjalanan darat Bapak Ibu kita. Dari Semarang ke Jakarta, kita naik darat. Ya, naik darat, insya Allah bisnya lekras ya Pak ya. Pak Jisol, bisnya gimana nanti rencananya? Ya, sip. Ya itu, ya kan? Otomatis perjalanan kalau itu nanti membutuhkan waktu kurang lebih 7 jam. Ya kan? Sambil istirahat 7 jam. Nanti kita berangkat jam berapa itu yang sudah ada. Nanti panjenengan selama perjalanan itu lesan ini beristighfar. Jadi enak. Kenapa kok pakai bus? Nah, tidak pakai pesawat. Nanti ada ya. Pak Prof sama Mas Pandu ini nanti berangkatnya sore beliau. Ya, beliau karena naik pesawat itu. Tidak mau naik bis, naiknya yang terbang pesawat ya Pak Prof ya. Itu ya. Naik bisnya insya Allah bisa untuk tidur. Ya. Jadi nanti selama perjalanan enak. Itu panjenengan. Oke. Perbanyak istighfar. Setelah itu, setelah beristighfar, sudah mulai bersih. Itu kan silaturahim ke keluarga, ke bapak ibu yang sudah meninggal dunia, apa yang masih hidup. Minta izin restunya. Kalau besok tanggal 9 kita akan berangkat menuju ke Tanah Suci Mekah Madinah untuk memenuhi panggilan Allah melakukan ibadah umroh. Ya, setelah bersilaturahim, nah bekal dengan harta yang halal. Ya, tidak perlu khawatir. Kalau bekalnya itu baik, bagus, halal, bersih, pulang dari umroh Bapak Ibu akan diganti yang berlipat-lipat. Kalau tidak diganti yang berlipat-lipat, tidak mungkin toh Pak Prof ini berangkat bolak-balik. Haji 23 berangkat. Umroh kemarin, ini umroh lagi. Kemarin ngumrohin anaknya. Itu. Ini berangkat lagi. Nanti sudah agenda berangkat lagi Pak Prof tahun depan lagi nih. Itu kan sama gantian nyonya itu. Loh. Tidak ada. Itu. Terus itu akan diganti ya. Mempelajari tata cara manasik saat ini kita akan pelajari ya. Kemudian berserah diri kepada Allah. Kita harus berserah diri tawakal. Apalagi perjalanan kita Bapak Ibu nyun sewu nanti dari Jakarta kita menuju ke Hainan ya, ke Cina dulu. Itu pesawatnya 5 jam kalau nggak salah mungkin. Ya Pak, ya. 4 sampai 5 jam kan? Kebetulan alhamdulillah saya pernah ke Cina. Tapi ini program baru dari Kaisang. Ya. Programnya baru. Dan Bapak Ibu yang mengawali program barunya Kaisang. Nyun sewu. Ya.
Panjenengan yang mengawali program barunya ini. Itu. Nah, oke. Harus diserahkan. Tidak perlu khawatir. Nanti bagaimana hujan cuaca. Oh, aman. Arab Saudi tidak hujan. Apalagi cuaca ini masih dingin. Enak cuacanya. Ya, cuaca di sana masih bersahabat dengan panjenengan. Ya, tidak panas, ya tidak terlalu dingin. Ya, sedang-sedang. Ya, oke. Jadi mulai berserah diri. Memperbanyak sedekah. Ya, jadi nanti besok kalau ke masjid sudah mulai latihan bawa uang. Kenapa demikian? Karena di sana tidak ada kotak amal. Tidak ada kotak infak. Air mengalir tiada hentinya. Tidak ada kotak, tidak ada penunggu. Walaupun ada penunggunya tapi tidak minta uang. Itu masjid dan toilet-toilet yang ada di Mekah, Madinah itu. Orang kayak di tempat kita, 2.000, 3.000 gitu kan. Orang ono ning kono. Itu kan. Ya. Kalau mau sedekah berarti uangnya harus disiapkan 5.000, dikasihkan sama tukang nyapu, tukang jaga apa itu zam-zam ataupun lain sebagainya. 2.000 ndak laku Mbah Kundori. Ya. Di sana nggak ada uang 2.000. Paling sedikit berapa? 5.000 karena itu adalah 1 real. Ya. Tuh, oke. Menyelesaikan, menitipkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab kepada keluarga. Ya. Jadi harus mulai menitipkan, memberikan tanggung jawab. Lenduk, Bapak mau umroh, ya. Nah, iki kurang luwih 12 dino. Jadi aku titip kabeh iki ya ning awakmu. Omah kae jatahe adikmu. Kae dadah kae jatahe Mbak Yumu. Nah, kae-kae lah kowe jatah omah iki. Tapi ngertenono ya Lenduk, bapakmu, ibumu isih duwe utang 3 miliar. Ya, jadi harus mulai menitipkan masalah itu ya, dititipkan masalahnya. Terus konsultasi ke dokter, ya. Konsultasi ke dokter Bapak Ibu, ya. Kalau yang tidak kuat dingin nanti biasanya pada bentol-bentol. Kenapa demikian? Karena udaranya di sana lembab, walaupun panas tidak berkeringat. Kalau dingin tembus ke tulang. Nyuwun sewu. Kalau dingin tembus ke tulang Bapak Ibu. Itu dinginnya luar biasa. Kalau dingin kita keluar, taruhlah mungkin kita jam 2 sudah keluar dari hotel. Ya. Kalau waktu dingin tembus sampai ke tulang. Jenengan kena air, watisnya mboten kantenan. Dinginnya luar biasa. Ya, itu harus dipersiapkan, tanya ke dokter konsultasi. Membiasakan olahraga setiap hari. Nggih. Jadi mulai setelah manasik dari sini, panjenengan sudah mulai jalan. Karena ibadah panjenengan itu hanya masjid, rumah, makan, tidur. Tidurnya itu hanya untuk ampiran. Tujuan kita itu adalah masjid, bukan hotel Bapak Ibu. Ya. Kalau ibadah sudah ada di dalam diri kita, itu jenengan mikirnya itu adalah masjid, bukan hotel. Kalau orang datang ke sana. Itu kalau ibadah itu begitu. Mekah Madinah jangan mikir hotel. Jangan mikir makan. Mikirnya itu adalah masjid. Makanya Pak Haji Solehol buka program iktikaf di bulan Ramadan. Nanti bisa disampaikan ke saudara, kawan, sahabat. 17 hari hanya berapa Pak Sol? Murah meriah. Lebih murah dari panjenengan. Ada harga 17, ada harga 24, ada harga 31. 17 hari. Tapi programnya adalah program Ramadan. Lebaran baru pulang. Itu. Lebaran baru pulang. Berarti 17 hari di Mekah Madinah itu. Nah, itu kan luar biasa itu. Ya, oke. Nanti bisa tanya-tanya. Nah, mulai jalan ya. Membawa perlengkapan selama ke tanah suci seperti baju, sandal. Tidak usah bawa baju banyak-banyak. Nggih. Kalau saya berangkat cukup hanya baju 2. Saya itu kalau berangkat saya baju 2.
Tidak bawa banyak saya itu. Nah, kenapa? Karena tidak keringat. Lapan tidak bau. Kalau tidak keringat otomatis tidak bau. Ya. Nanti jenengan coba itu. Kalau tidak percaya, itulah kehebatan tanah suci Mekah dan Madinah. Kalau kepengen beli gamis harganya 50.000. Di jalan-jalan nanti banyak orang jualan. Gamis 50.000 ada. Yang penting biasa bisa dipakai, setelah itu dibuang tidak masalah. 50.000. Yang ibu-ibu gamis 100.000. 100.000 Prabowo, 100.000 Prabowo. Gamis. Nak sing setengah pakai 50.000. Di sana banyak nanti jualan itu. Itu ya. 50.000. Oke. Sholat sunnah 2 rakaat ketika hendak mau berangkat. Jadi Bapak Ibu sebelum berangkat besok tanggal 9 kita berangkat itu kan. Berarti ibu bapak sebelum keluar rumah sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah safar. Niat ingsun sholat arep lungo. Ngoten mawon. Nak jenengan bisa pakai bahasa Arab ya. Usolli sunnatas safari rakaataini lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab ya niat ingsun sholat arep lungo. Wis sunai Kanjeng Nabi. Next. Mas Jenal. Yuk. Nah, kalau jenengan sudah mempersiapkan akan memperoleh keberuntungan, Pak. Keistimewaan orang yang berumroh. Benar itu. Dia tidak usah khawatir. Umroh mabrur dijamin surganya oleh Allah. Orang kalau umrohnya mabrur dijamin surganya oleh Allah. Lah ciri-cirinya umroh yang mabrur bagaimana? Nanti di taklim kita sampaikan kepada panjenengan. Tidak mungkin saya sampaikan di sini. Ya. Loh. Berangkat umroh jaminannya surga. Apalagi kok cuman masalah dunia, karir, usaha, jodoh, pekerjaan. Pasti akan diberikan oleh Allah. Surga yang menjadi keinginan umat muslim kita diberikan. Apa mana kok cuman masalah dunia. Ya bahasa kita, saya seperti itu. Segala dosa diampuni. Bapak Ibu ya. Kalau berangkatnya sudah ikhlas. Nah, maka akan mendapatkan ini seluruh dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan di dunia, di Indonesia, jenengan bawa ke Arab Saudi, Mekah, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah sebesar apapun kesalahan kita. Ya, segala doa dikabulkan, tidak usah khawatir. Di sana adalah mustajabah doa. Ya, jadi kalau berdoa sing tenanan, sing wakeh. Apalagi nanti kalau di tempat-tempat yang mustajabah kayak seperti di Raudhah. Ya, kemudian di mana Rukun Yamani, Multazam, pintu Ka'bah, Hijr Ismail. Itu adalah tempat-tempat mustajabah. Insya Allah Bapak Ibu nanti saya ajak, saya gilir. Tidak usah khawatir. Saya gilir, saya pegangkan untuk pegang kiswah. Saya gilir untuk bisa pegang Multazam, pintu Ka'bah, dan Rukun Yamani. Itu bedanya dengan yang lain. Mungkin ustadznya tidak berani ambil resiko. Kalau saya berani ngajak, masing-masing saya pegangkan untuk pegang. Untuk kiswah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dicintai oleh Allah. Jenengan saat ini insya Allah termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau hamba sudah dicintai, apa yang menjadi keinginannya pasti akan dipenuhi. Memperoleh ketenangan dan ketentraman hati. Di sana tenang, seneng, ayem Pak. Wis ora mikir gawean. Ana niki ya mung ibadah, balik ning gone hotel mung adus, kemudian nyuwun sewu dahar, terus kembali lagi ke masjid. Saya sarankan jangan sering mandi Bapak Ibu. Ya. Kenapa demikian? Kalau jenengan sering mandi, mesti yang biasanya baru terkena udaranya di Arab Saudi, biasanya pada gerut-gerut. Nyun sewu. Ya. Kenapa kok demikian? Karena mandinya pastinya kalau nggak pakai air anget, pakai air anget sama dingin. Sabunnya jenengan tidak sama dengan sabun yang jenengan bawa. Kalau sabun yang panjenengan bawa nyun sewu, ya toh kena airnya sana berbeda. Ora koyok banyu nek gone dhewe untuke. Karena sana adalah gabungan airnya kan. Gitu. Nah, jadi kalau keseringan mandi,
Nah, nanti biasanya kulitnya pada pecah itu. Lah bagaimana? Ya di selo-selo mandi. Biasanya datang ke habis pulang dari masjid mandi, gebyur, tidur sebentar, leleh-lelehan, berangkat lagi ke masjid, nanti mandi lagi. Oh, bisa jadi 4 kali, 5 kali kok. Kalau umumnya begitu. Ya, itu Pak Prof itu saya lihat muda mandi hajian itu. Ya enggak Pak Prof itu? Tuh. Jangan sering mandi pokoknya. Biar badan itu sehat. Loh, kalau enggak mandi malah enggak sehat. Loh, enggak. Karena kita tidak keluar keringat Bapak Ibu. Benar, jenengan tidak bakal keluar keringat di sana itu. Panas tapi tidak keluar keringatnya. Gitu loh. Ya. Wafat saat umroh pahalanya dicatat sampai hari kiamat. Jadi umroh di sana kok bisa meninggal dunia, pilihan Allah. Tidak semua orang itu ya. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba dicatat sebagai ibadah umroh. Alhamdulillah Bapak Ibu, panjenengan programnya adalah ke Madinah. Jadi panjenengan besok dari hotel dalam keadaan wudhu rumah, kemudian menuju ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat sudah mendapatkan pahala umroh. Padahal umroh belum dilaksanakan, sudah dapat pahala umroh. Kalau kepengen umroh bolak-balik bagaimana? Jenengan datang ke tempatnya Masjid Humamah, ya, daerah Babu Salam. Jenengan jalan kaki dari tempat hotel kita ke Masjid Humamah itu taruhlah kalau badan sehat kayak saya jalan kaki 5 menit. Mungkin kalau Pak Prof ya jalan ya 15 menit. Sambil tongok-tongok luguse gitu. Nanti numpak go-kart ya. Bayar 10 real ke Masjid Kuba. Jadi bayar 10 real, sholat 2 rakaat untuk pahala umroh. Modal berapa real tadi? 10 real. Nak kepingin umroh bolak-balik, ora perlu sa'i, tawaf gitu. Datang ke Masjid Kuba gitu ya. Nah, hanya 10 real. Menumbuhkan dan melatih kesabaran. Di sana sing sabar Pak, sing ikhlas. Apalagi besok ibu-ibu nyuwun sewu kalau kerodoh. Ibu-ibu kalau kerodoh lebih tragis, lebih perkosonnya luar biasa. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang hitam-hitam, tinggi-tinggi, senggol di injek-injek itu. Beda kalau laki-laki. Itu bedanya ya, makanya sing sabar di sana. Menumbuhkan dan melatih kesabaran. Seluruh biaya bakal diganti oleh Allah yang berlipat-lipat. Loh, tenang Pak. Saya 2015 ngejak istri Bapak Ibu. Saat itu hutang saya. Saya sampaikan apa adanya. Hutang saya. Tapi pulang dari umroh langsung masuk di bulan suci Ramadan. Kedua, saya bilang sama istri, amplop ngisi ceramah ora usah dibuka sampai entek nompo halal bihalal nyambung ke bulan Syawal. Jadi koyok nompo buah ngono kae, diwadahi plastik ngono kae. Dibuka diganti 2 kali lipat dari biaya. Saat itu biaya saya 27.500. Kaisa dulu mahal. Sekarang harganya murah. 2015 saya itu. 27.500 hotel sing tangguh. Waduh, Bu. Dengan hotel jenengan. Bagus jenengan. Dulu pakainya adalah silver. Mubarok. Kebanggaannya Kaisa itu. Masya Allah. Itu tahun 2015 itu. Saya ikut di Kaisa 2013 itu. Masya Allah. Sekarang udah baik dan bagus ya. Nah, mempunyai tambahan wawasan dan pengalaman. Jadi besok nanti jenengan sholat di sana lucu-lucu macam-macam. Jadi wawasannya banyak. Apalagi plus untuk tambahan jalan-jalan ning Cina. Itu kan? Kena gawe cerita ya. Oke, sok jalan-jalan ning gone Cina. Next Mas, kita akan mulai ya. Tuh ya, umroh itu apa tau umroh? Umroh itu ya ziarah. Ziarah itu ya berkunjung. Tapi itu arti bahasanya. Tapi arti syar'inya namanya ini berarti sengaja berkunjung ke Baitullah. Jadi jenengan silaturahim ziarah berkunjung sengaja ke Baitullah, ke Ka'bah hanya untuk melakukan tawaf sa'i tahallul. Mung itu tok. Tapi ada cekelane burine mengharapkan ridho Allah Bapak Ibu. Ya. Jenengan kalau
Semarang hanya tawaf sa'i tahallul, bukan umroh namanya. Gitu kan? Ini tawaf sa'i tahallul, ya. Mengharapkan ridhonya Allah. Itulah yang disebut dengan umroh. Sengaja datang ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i, tahallul, potong rambut, ya, dan mengharapkan ridhonya Allah. Next, Mas. Ya, dasar hukumnya. Ya, jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan mau haji we belum kok umroh, ora sah, ora ono dasare. Kuwi jenengane kalau bahasa orang Demak kuwi diarani lambe dobleh. Ya, itu nggih. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dasarnya jelas. Itu Al-Qur'an surah Al-Baqarah juz yang kedua, ya, ayatnya 196. Juga ada pesan baginda Nabi. Setunggal wekdal suatu hari baginda Nabi pernah ditanya oleh sahabatnya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Nah, itu. Ada harta, ada uang. Bagaimana jawabannya baginda Nabi? Kalau memang kamu mampu untuk berumrah, itu jauh lebih baik. Kan pesannya sudah ada. Next, Mas. Hadisnya ya. Oke, syaratnya umroh. Jadi orang datang ke sana harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat ini, tidak bisa. Syaratnya apa? Harus Islam. Alhamdulillah, kita sudah masuk kategori syaratnya. Sebelum masuk ke rukun harus syarat dipenuhi terlebih dahulu. Ya, kalau sudah Islam balik dewasa, ya, harus dewasa. Setelah dewasa, akil, akalnya sehat. Orang gila tidak akan mungkin datang ke sana. Ya. Kemudian merdeka, tidak budak. Ya. Kemudian yang terakhir adalah istitoah, mampu. Mampu hartanya, mampu badannya. Ini adalah ibadah umroh dan ibadah haji. Dua. Jadi kombinasi adalah ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Itu ibadah umroh. Ya, amalan ibadahnya. Ini yang akan panjenengan lakukan. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ya, rukun, wajib, sunnah. Ya, nanti kita jelaskan. Kalau rukun, amalan yang harus dilaksanakan. Kalau sampai ditinggalkan, maka umrohnya tidak sah. Tapi kalau wajib, amalan yang harus dilaksanakan. Apabila ditinggalkan, tetap umrohnya sah, tapi harus bayar dam. Bayar denda. Nyembelih wedus. Ya, ini sunnah. Next, Mas. Ya, kita langsung masuk ke rukunnya. Rukun umroh. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah ibadah yang panjenengan lakukan ini Bapak Ibu. Ya, niat ikhram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kondisi saat ini Masjidil Haram ramai dan padat. Saat ini. Ya, saya baru teleponan sama teman tadi pagi, luar biasa padatnya. Ya, ihram, ya. Jadi kalau orang itu sudah memakai kain ihram dari mikot, maka wajibnya umroh sudah melekat. Jadi larangan-larangan itu nanti melekat. Kalau Bapak Ibu sudah memakai kain ihram, 2 lembar kain untuk bapak-bapak, ya. Yang satu itu disebut dengan izar sarung, kemudian yang di atasnya selendang atau nopo baju monggo, ya. Kalau sudah memakai itu, kemudian datang ke mikot, itu kan, kemudian melafalkan di lesannya ini nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi saya niat sengaja melakukan ibadah umroh, itu memakai kain ihram untuk umroh dan mengharamkan sebagaimana yang engkau haramkan bagi orang yang berumroh. Jadi setelah itu tidak boleh melanggar aturan-aturan. Nanti saya sampaikan yang tidak boleh dilakukan apa itu. Ya, ini. Oke, ya. Mas? Ada 2 jamaah yang ambil mikotnya dari pesawat. Pak Bram terus Dubai. Oh, iya. Iya.
Oh, Pak Bram, kan ya, langsung Mekah dulu ya. Oh iya, jadi nanti Pak Bram ngikuti instruksi dari maskapai ya. Jadi kalau nggak begitu, Pak Bram nanti bisa tanya ya, tanya sama pramugari, ya. Kira-kira saya nanti nyampe ke Yalamlam jam berapa ya Mbak? Takutnya itu mereka nanti lupa, gitu, ya. Nah, kecuali kalau dengan saya pasti akan membimbing itu. Nah, di pesawat semuanya saya gilir pakai kain ihram. Jadi nanti Pak Bram, kalau di Etihad nyuwun sewu Pak Bram, nggih, tidak ada tempat untuk pakai kain ihram Etihad itu. Nggih. Tidak ada pakai kain ihram. Jadi saya sarankan, jadi Pak Bram harus bisa mempergunakan waktu-waktu yang sempit dan kecil di belakang pesawat, ekor pesawat itu, di Etihad itu, nanti yang buat untuk apa ini, duduknya ya. Nah, dapur samping dapur itu ada tempat untuk duduk pramugari, ya kan? Nanti bisa digunakan untuk pakai kain ihram, Pak. Minta izin gitu ya. Karena Etihad tidak seperti Saudi Airlines gitu. Nah, kalau pakai dari Dubai ya kasihan itu. Nggih. Agak jauh, itu sekitar hampir mau 1 jam 2 jam, 1,5 jam atau 2 jam baru nanti nyampe ke Yalamlam itu soalnya. Itu nggih. Jadi nanti Pak Bram bilang gitu, mudah-mudahan bisa dilihat di layar televisi, tidak rusak itu kan. Kalau bisa dilihat di layar televisi, oh ini bisa jam sekian saya nanti sampai Yalamlam. Nah, berapa menit lagi jenengan sudah langsung bisa ke belakang ganti kain ihram. Kalau dulu Pak Prof kita gilir ya Pak Prof ya. Dulu waktu haji ya pakai kain ihram di pesawat itu. Nah, itu nggih. Oke, gitu nggih Pak Bram ya. Nah nanti kalau tidak ada yang membimbing Pak Bram, ketika sudah disampaikan oleh pihak pilot, maskapai, Bapak silakan yang mau mikot di Lam untuk umroh silakan berniat gitu langsung. Labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Berarti programnya Makkah dulu panjenengan soalnya gitu. Ya. Makasih Mas Inal. Hah? Hah? Oh ada pembimbingnya. Oh. Oh. Oke. Tapi pesawatnya harus diperhatikan itu. Jangan sampai nanti. Kalau saran saya jangan di apa ini dijedah. Kalau sama-sama memang ada bersama-sama mintanya yaitu adalah di Tanim. Jadi kalau mau masuk kan bisa ngelewati Tanim itu. Jadi minta transit ke Tanim bisa itu. Kalau memang semuanya sepakat taruh di Tanim semuanya, itu bisa kayak seperti itu. Iya. Sebelum masuk ke tanah haram kan melewati Tanim soalnya. Itu. Next Mas. Ya. Mikotnya. Buat Bapak Ibu karena panjenengan programnya adalah Madinah, otomatis Bapak Ibu nanti mikotnya adalah di mana? Yaitu adalah Bir Ali. Next Mas ini Mas. Ya, langsung aja. Nah, ini gambar lama Pak Ibu, Bir Alinya. Ya, next Mas itu. Sekarang luar biasa bagusnya. Tempat parkirnya bagus, sudah diatur laki dan perempuannya, ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tinggal ngingeti angka saja, mau masuk keluarnya dari pintu berapa di Bir Ali. Ya, nanti kita tunjukkan buat panjenengan semuanya. Ya, dari Bir Ali, ya. Nanti panjenengan dapat Bir Ali. Ya. Next, Mas. Jadi nanti Bapak Ibu nyuwun sewu, kados Pak Bram otomatis sebelum berangkat gitu kan. Dari Jakarta sudah niatan untuk mengambil sunah-sunahnya ini. Ya. Kan tidak akan mungkin ada di Dubai masuk transit juga. Ya, berarti nanti transit di Dubai di hotel enggak? Hah? Di hotel. Di hotel ya, Pak? Ya, berarti langsung ambil ini. Ya, sunah-sunahnya ini dipakai. Ya. Yang bagi Bapak Ibu ya, yang di Madinah, otomatis Bapak Ibu langsung paginya itu mandi, ya. Motong kuku, mencukur kumis,
ya, mencabut, mencukur bulu ketiak, merapikan bulu ketiak, merapikan bulu kemaluan, itu dirapikan, dikerok boleh, wis sak senengin jenengan piye, ya. Ini hukumnya adalah sunnah. Terus mandi besar. Mandi besarnya kayak seperti mandi junub, tapi niatnya beda. Nawaitul husla lil ihrami. Saya mandi untuk ihram. Gitu. Kayak seperti junub ya. Terus memakai wangi-wangian, tapi di badan, bukan di kain ihram atau di mukena, tapi di badan. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Lah di mana nanti sholat ikhramnya itu? Sholatnya nanti adalah di Masjid Bir Ali. Jadi kalau di tempatnya Pak Bram, nanti sholat sunnahnya yaitu di pesawat. Sebelum menjatuhkan niat, maka sholat 2 rakaat terlebih dahulu dengan duduk. Itu nggih, biar mendapatkan kesunahannya. Ya, biasanya seperti itu saya sampaikan untuk mari sholat dulu terlebih dahulu, masih ada waktu 15 menit. Niat sholat sunnah dulu. Niat sholat sunnah ihram. Ya, oke, next Mas. Nanti bisa ditanyakan. Ya. Kesunahannya sudah saya sampaikan, melafalkan niat dengan lesan hukumnya adalah sunnah. Labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sunnah hukumnya. Next Mas, langsung. Nanti bertalbiyah kita akan bimbing dan kita pandu buat panjenengan selama perjalanan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah menjatuhkan niat, ya kan, menjatuhkan niat di Masjid Bir Ali yang Pak Bram nanti itu di Yalamlam di atas pesawat, maka tidak boleh melanggar aturan-aturan ketentuan yang ada di layar ini. 1, memakai pakaian biasa yang berjahit. Sekalipun sekarang ada model celana dalam non jahit katanya. Terus piye? Sempak nyun sewu celana dalam kok ndak ada jahitannya itu piye nek ngguyu. Aku ya ndak paham tuh itu. Kok ada itu kan lucu lah mungkin toh kuwi. Nah, kalau ditali itu berarti namanya menjahit nyun sewu. Kalau namanya mengikat di tali itu berarti menjahit. Walaupun itu ditali itu. Ya. Itu ndak boleh itu, ya. Memakai pakaian biasa yang berjahit tidak boleh. Sekalipun celana dalam. Ya, tidak boleh. Nah, pempes itu juga ada jahitannya. Pempes itu. Ya, ada jahitannya. Loh kalau orang sing biasanya kepoya-poya bagaimana? Saya pernah menangi jamaah kayak seperti itu. Lah bagaimana caranya? Tetap saya pakai itu apa? Sarung saya sobek, gitu kan? Sarung saya sobek, kemudian tak buat blebet. Gitu. Setelah blebet pakai apa itu peniti, saya peniti ini itu karena apa, kain ihramnya dia cuma 1, saya ngalahi sarung saya robek itu untuk mengantisipasi biar tidak sampai kepoyoh di kain ihram karena tidak ada lagi dia, kecuali ada kepoyoh nanti masuk ke hotel bisa ganti tidak apa-apa. Nah. Memakai sepatu yang menutup mata kaki. Berangkat Bapak Ibu boleh pakai sepatu cat. Tapi nanti dari Madinah, ya untuk Pak Bram nyuwun sewu, nanti berangkat kita semuanya boleh pakai sepatu cat. Ya. Tapi nanti yang dari Madinah yang pakai pesawat mampir ke Cina, itu ganti sandal. Yang Pak Bram berarti dari check out hotel, Dubai langsung pakai sandal. Karena apa? Niatnya itu sudah di atas pesawat. Itu tidak boleh menutup mata kaki. Ya, kalau ibu-ibu boleh. Ibu-ibu kan semuanya auratnya itu. Kemudian menutup kepala yang menempel. Pakai topi ataupun pecis tidak boleh. Nanti Bapak Ibu juga dapat pecis kayak gini. Ya, semuanya dapat itu. Kecuali ibu-ibu yang nggak dapat. Dapatnya kerudung tapi. Itu jangan marry dengan pecis tapi dapat kerudung. Menikahkan tidak boleh. Nah, kalau sudah pakai kain ihram tidak boleh ini, ya. Kemudian bagi ibu-ibu tidak boleh berkaos tangan yang untuk ijab kabul atau untuk upacara. Tidak boleh.
Jadi pakai yang sambungan nggih. Ngertos nggih Bu nggih? Sing tengahnya ada apanya ini? Talinya nggih. Tor di samping ini harus pakai manset atau handsock. Kenapa demikian? Ya, kalau ketika nanti panjenengan melambaikan tangan panjenengan, ya toh ke Hajar Aswad ini tertutup. Tapi kalau jenengan tidak pakai mansek atau handsock, berarti tangan ini kan terbuka. Padahal ini adalah aurat, itu kan? Makanya harus pakai handsock. Setelah itu ditelesepkan di handsock itu sambil diangkat Bismillah, ya Allah Akbar. Dan nak tertutup gini kan, nah, syaratnya jenengan masih auratnya. Ya. Kemudian menutup wajah, tidak usah pakai cadar, tidak boleh itu. Ya. Setelah itu memakai wangi-wangian. Kalau sudah pakai kain ihram tidak boleh pakai wangi-wangian. Sebelum menjatuhkan niat labbaik Allahumma umroh boleh pakai wangi-wangian. Tapi setelah menjatuhkan niat tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya, tidak boleh. Memakai minyak rambut tidak boleh. Sampai melanggar maka harus motong kambing. Ya, motong apa? Kambing. Oke, memotong kuku, mencukur, mencabut rambut di badan tidak boleh. Berburu binatang, menikah, bersetubuh dengan pendahuluannya, mencaci maki, bertengkar, memotong atau mencabut pepohonan di tanah suci. Tidak boleh. Ya, kalau sampai melanggar, maka bayar dan motong wedus. Oke ya, next Mas. Ya, kalau sudah niat nanti panjenengan perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah 5 jam. Jadi nanti pakai kain ihram kurang lebih itu seharian 12 jam, hampir 12 jam. Perjalanan sampai ibadah itu. Tidak boleh melanggar yang sudah saya sampaikan tadi. Bagi Pak Bram sama. Dari Yalamlam nanti sampai menuju ke hotel pelaksanaan ibadah kurang lebih 7 jam. Itu biasanya 7 jam. Dari mulai Yalamlam turun dari bandara, kemudian langsung menuju ke hotel, naruh koper atau makan dan sebagainya. Nah, bagi ibu-ibu kalau mau makan tetap masih dalam kondisi terpakai sarung tangannya. Tidak boleh dilepas. Ngoten nggih? Hati-hati. Tidak boleh pakai tisu apa itu? Yang wangi tisu apa tisu basah. Sampai ketahuan jenengan kena denda nanti dari saya itu. Nah, tawaf. Ya, tawaf itu apa toh? Mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Nah, cirinya bagaimana? Nanti ya ada lampu hijau. Ya, 5. Di bawah itu kelihatan 2, tengah 1, atas lagi ada 2. Sekarang Masjidil Haram ini lingkarannya itu ornamennya sudah luar biasa. Sudah bagus. Nah, kemarin Pak Prof belum kelihatan ornamen-ornamennya itu kan. Sekarang sudah ada ornamen berputar, warnanya putih bagus. Itu, ya. Dan tidak ada keren sing gemantungan di kanan kiri itu. Ya, nanti kalau untuk foto-foto bagus. Ya, itu. Oke. Next, Mas. Ya. Syaratnya tawaf, menutup aurat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau tawaf harus dalam keadaan suci. Nyuwun sewu, ya. Kalau sampai jenengan batal, ini repot ini. Nah, padahal kalau orangnya banyak kayak seperti ini, keluar gimana? Padahal kalau hanya ber-15, itu kan ber-14, ya, harus berhenti sejenak. Insya Allah nanti saya yang mendampingi, yang bimbing, yang nuntun panjenengan semuanya. Dari berangkat pulang ibadah saya. Tidak usah khawatir. Itu, ya. Kayak begini ramenya Bapak Ibu nanti. Untuk bisa masuk ke sini, nanti Bapak Ibu bisa lihat di televisi. Ya,
ada jam-jam khusus untuk bisa masuk ke Hijri Ismail, ada jadwalnya. Sekarang dibuat jadwal, ya. Untuk ibu-ibu jam sekian, bapak-bapak jam sekian. Itu. Sekarang sudah enak, sudah bagus. Dibuat jadwal untuk masuk, ya. Ya, oke. Suci. Kemudian dimulai dari rukun pojok Hajar Aswad. Nanti kita praktekkan di sana itu. Ka'bahnya sudah diangkat sama Kaisar Rosi di hotel itu. Di belakang itu Ka'bahnya sudah dibawa itu. Tidak usah khawatir jenengan itu. Songkok Mekah di Gua Mrene itu. Tidak boleh menyentuh Ka'bah, pondasi dan Hijri Ismailnya. Ketika tawaf tidak boleh mempunyai niat yang lain, ya. Niatnya ya hanya tawaf, ya. Dilaksanakan sebanyak 7 kali putaran. Next, Mas. Nanti silakan ditanyakan. Kita drill dulu semuanya. Sebentar lagi selesai ini. Kesunahannya berjalan kaki, mengusap dan mencium Hajar Aswad. Tidak akan mungkin panjenengan akan mencium Hajar Aswad ini. Besok panjenengan bisa melihat. Saya tidak menjanjikan buat panjenengan mencium Hajar Aswad. Dari awal sudah saya sampaikan. Saya menjanjikan untuk mencium rukun Yamani. Rukun Yamani dengan Hajar Aswad lebih mustajab mana? Lebih mustajab rukun Yamani. Karena Hajar Aswad tidak ada doa mustajabahnya. Saya sampaikan, ya. Oke. Terus membaca doa, ya. Jadi sunahnya berjalan kaki, walaupun di atas lantai paling atas rooftop disediakan odong-odong, ya. Nah, Pak Prof mau naik odong-odong apa naik skuter lagi? Odong-odong murah, cuman 25 real. Jadi numpak odong-odong ngono kae. Muter ning gone dhuwur 25 real, ya. Ora perlu jalan kaki jenengan. Itu disediakan fasilitas di atas, bayar tapi. Ya, kalau skuter bayar lebih mahal, ya. Oke. Kemudian lari kecil pada putaran 1 dan 3 tidak akan memungkinkan karena padatnya luar biasa, ya. Kita dapat umroh berapa kali nih Pak Haji? 2 atau 3 ini? Iya. Plus bonus. Berarti dapat 3 kali umroh jenengan. Ya, dapat 3 ya. Ya, oke. Jenengan bisa menjaga stamina. Jadi kalau umroh dapat 3 kali, 1. Aku pengen umroh. Wajibnya otomatis buat panjenengan. Kemudian kalau kepengen sunnahnya ambil lagi. Baru yang terakhir untuk hadiah keluarganya. Ya. Nah, jadi begitu. Kalau dapat 3 berarti untuk wajibnya, untuk sunnahnya, baru untuk orang lain, gitu ya. Itu. Alhamdulillah dapat 3. Umumnya 2. Hanya travel Kaisa 3. Tergantung nawani tenogone jenengan nanti. Oke ya. Kemudian mengusap rukun Yamani setiap kali putaran. Ini tidak memungkinkan. Ya, memperlihatkan pundak kanan. Nanti kita contohkan. Mendekat Ka'bah kalau memang bisa ya. Berturut-turut putarannya. Tidak ada selang waktunya. Tidak berbicara kecuali hanya berdoa. Next, Mas. Jenengan muter meneng tok ora apa-apa, sah. Ya. Kesunahannya setelah tawaf. Nanti setelah selesai tawaf, kita akan berdoa di multazam. Kita akan mencari tempat di mana yang sekiranya kosong. Tidak harus persis di makom Ibrahim atau multazam. Mana yang kosong. Gitu nggih. Nah, terus sholat sunnah 2 rakaat namanya sholat sunnah ba'dat tawaf. Gitu ya. Setelah itu minum air zam-zam. Ya. Nanti kita sampaikan. Opo kok sampai air zam-zam istimewa. Ya. Ada pesannya baginda Nabi. Ma'u zam-zam 5 syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung apa yang diniatkan oleh seseorang yang minum. Jenengan niatnya apa? Pasti akan disembadani, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, Mas. Setelah itu baru langsung berangkat ke sa'i. Ini, ya ini Bukit Sofa. Masih utuh kayak begini Bapak Ibu. Sofa ini. Ya, tapi kalau Marwah, untung-untungan. Nanti kadang dikasih pembatas. Kadang dibuka. Kalau kita nanti kesempatan dibuka, langsung kita selesai. Bisa tongok-tongok di Bukit Marwah nanti, ya. Oke, saat itu bagaimana berjalan dari Bukit Sofa dan Marwah? Ya sebanyak 7 kali.
Ya, syaratnya dimulai dari sofa, nanti berakhirnya adalah di marwah. Kalau sampai kok berakhirnya kok di sofa, bisa jadi kurang, ya, bisa jadi lebih. Pokoknya berakhirnya adalah di marwah. Harus setelah selesai tawaf, tidak boleh diwolak-walik rukun tadi. Ya, dalam perjalanan sa'i harus dalam niatan sa'i. Nawaitu an as'abaina sofa wal marwata sab'a. Aswatin sa'yal umroh. Nanti biasa saya tunjukkan seperti itu. Umumnya tidak ada yang niat sa'i. Tapi kalau saya ajari niatnya untuk sa'i. Berjalannya ke depan. Ya, yakin 7 kali. Next, Mas. Itu syaratnya sa'i. Kesunahannya, ya, itu naik ke bukit Sofa dan Marwah, ya. Jadi bagi bapak ibu yang memang tidak kuat, ya, tidak kuat untuk ke sa'i bisa naik kursi roda 500 real. Kok 500? 100 real. Berarti berapa? 500.000. Dorong itu. Sofa Marwah, Sofa Marwah. Itu. Tidak usah khawatir Pak Prof. Nanti tak gendong kalau tidak kuat. Nanti gimana Tat? Nanti santai kalau dengan saya. Jenengan kan sudah tahu saya. Oke, saya berangkat Tat melu. Nah, saya telepon kemarin itu. Melu tangan Pak Prof aku melu. Berangkat beliaunya. Itu. Alhamdulillah sama Mas Pandu. Jadi Bapak Ibu nanti tidak perlu khawatir. Watok-watok sidik nanti ada yang ngontrol Mas Pandu itu. Ada dokternya kok aman itu ya. Tidak usah khawatir jenengan. Oke, beruntung jenengan ini. Ya. Membaca doa selama sa'i. Nanti kita pandu panjenengan. Suara saya nanti banter rasa khawatir. Kanan kiri nanti jamaah itu kadang kon rasa banter-banter. Suwe kon. Ini tangan itu rasa banter-banter. Gitu. Aku ra urusan. Gitu. Saya bawa jamaah. Suara saya banter. Subhanallah. Walhamdulillah. Ngono kae. Wah, kiwa tengen kae do melu kadang. Engko nek wis rampung Bapak Ibu, kok kadang jenengan delok dengan saya, do ngacungi jempol, kok do ngambung aku barang biasanya. Loh, sering tuh biasanya saya begitu. Nah, tidak pernah saya dimarahin itu. Malah teko rampung sing wong anu ngikut mencium saya. Seringnya begitu. Ya. Kemudian membaca doa di Bukit Sofa dan Marwah. Berjalan biasa kecuali lari ketika melewati lampu hijau. Nanti di atas ini ada lampu hijau. Di antara Bukit Sofa dan Marwah. Jadi Bapak Ibu, sing ibu tidak perlu ikut-ikut lari-lari. Cukup langkahnya dipanjangkan. Ya, jangan ngene-ngene melu-melu kayak lian-lian. Genane jenengan kan mentol-mentol ngono kowe. Ya kan? Cukup gini aja, ya. Tapi bapak-bapak ya nanti begini. Ya, Rabbil fir warham wa'fu. Nanti saya begitu. Gitu. Kayak joget-joget gitu. Jadi seneng gitu ya. Oke. Kemudian dalam keadaan suci, kalau bisa, kalau batal tidak apa-apa di sini. Ya. Buat nopo-nopo. Menutup aurat berturut-turut 7 kali. Next, Mas. Kalau ini sudah selesai, ya, nanti Bapak Ibu akan saya ajak untuk sujud syukur di Bukit Marwah. Gitu. Bareng-bareng. Setelah selesai berdoa, kita sujud syukur bareng-bareng. Ya, sujud syukur. Nah, selesai ini tahalul. Nanti potong, ya. Jadi motongnya nanti saya motong yang sudah pakai pasangan. Pasangan nanti motong dengan pasangannya. Itu nggih. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara merogoh, ya. Jadi ibu-ibu jangan dibuka itu mukenahnya itu, ikhramnya itu. Jadi biar bapaknya yang rogoh. Bawa sama gunting. Nah, jangan keliru motong kuping atau lehernya kok kayak. Ya, hati-hati, ya. Nah, nanti setelah keluar dari sini jenengan ditawari ada tempat pemotongan gratis di Bukit ini Marwah. Arab Saudi mempersiapkan menggratiskan potong gundul. Kalau tidak mau gratis di depan hotel kita potong gundul 10 real. Nanti kita pulang gundul kabeh. Untuk laki-lakinya aja, jangan perempuannya. Ya. Nah, nanti ditawari. Nganu, botak-botak gitu. Jangan bilang botak. Gundul tuyul gitu. Nah, gitu. Ya, nanti ditawari. Tahalul. Botak, plontos gitu. Nanti banyak nanti yang menawari seperti itu. Nah, itulah
rangkaian ibadah yang insya Allah ibu bapak panjenengan lakukan selama di tanah suci Mekah. Kalau di Madinah jenengan hanya beribadah sholat 5 waktu plus bonus city tour, diantaranya adalah nanti ke Masjid Kuba, gitu kan? Kemudian ke Jabal Uhud itu, ataupun nanti di tempat yang lain kita kondisikan, nggih. Nah, ini yang tidak boleh dipakai nggih selama nanti panjenengan pakai kain ihram. Topi tidak boleh, sepatu ket tidak boleh, pakai wewangian tidak boleh, dan lain sebagainya. Yang diperbolehkan Mas Yenal nextnya, boleh pakai cincin, boleh pakai sandal, jam tangan, handset. Ya, nanti kalau memang kita sediakan handset ya kita pakai handset. Nanti tidak perlulah kalau hanya cuma sedikit itu. Ya, ya kita ajarkan setelah itu nanti istirahat pakai kain ihramnya. Ini yang Zoom. Baik, terima kasih Ustaz. Ini langsung mau praktek. Iya. Oke, Ibu Bapak, ini Ustaz akan langsung praktek untuk memperagakan penggunaan ihram bagi kalau Bapak ya. Yang ibu-ibu jangan kayak ya. Ya ini ihramnya untuk Bapak. Monggo Ustaz bisa dibantu Mas Rudi barangkali atau bisa sendiri. Iya. Iya. Ya. Untuk Bapak Nyun Sewu ya. Kain ihram 2 lembar nanti yang akan melekat di badan panjenengan. Ya. Nah, untuk yang di luar sana mungkin bisa ya diperhatikan dengan baik, dengan cermat. Tidak ada cara khusus pokoknya ya. Boleh bebas, yang penting panjenengan itu nyaman dan aman dengan langkah kaki panjenengan. Ya, oke. Boleh kayak seperti pakai sarung, ya. Nih. Ujung kanan dengan ujung kiri ditempelkan. Umumnya ini yang dipakai ya. Boleh digeser ke kiri boleh, boleh digeser ke kanan boleh. Ya. Nah, pakai kain ihram sesuaikan dengan jarak kaki, dihengkangkan kakinya. Pamannya begini ya. Nah, ini yang umum dipakai orang. Setelah itu kita tampilkan tulisannya Kaisa. Biar nanti jenengan dapat bonus. Kaisa Rosi. Bilang Bu ya. Digulung. Gulungnya jangan gulung begini. Dirapikan. Ya, gini ya Pak ya. Tapi Bapak harus memperhatikan. Ini boleh, bagus. Tapi ada yang harus diperhatikan. Auratnya tidak boleh kelihatan. Lah mana auratnya bisa kelihatan? Kalau Bapak bengkang begini kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak ini? Jenengan nanti di kursi mengkangkang begini. Melongo jenengan. Ini. Melongo Pak. Ini kena angin. Buka Pak ini Pak. Ini. Iya kan? Ini berarti masih kurang bagus ya. Saya carikan yang lebih aman Bapak Ibu ya. Perhatikan ini. Ujung kanan ya Bapak ya. Ditaruh di punggung bagian belakang. Set, langsung tarik bagian belakang. Kasihkan ada buntut. Gunanya apa ini? Untuk pegangan istri nanti atau temennya. Ya. Setelah itu, dilipat biar dapat bonus kelihatan lagi. Nah, ya Pak Prof, minta bonus nih. Mumpung ada suaminya ini. Nih, kelihatan ini. Digulung. Gulungnya yang rapi. Ya, sebentar. Kalau memang dirasa tidak perlu pakai sabuk, monggo. Jangan sampai naliko ditarik, lepas. Nanti di hotel minta tolong ditarik sama teman-temannya. Iku ucul pora, engko gigit ditarik koncone, ucul. Nah, ini si Mbak Kudori bisa nyuwun saya Mbak Kudori. Nah, maju. Ini ditarik, lepas dah ini. Tarik. Ya, sekuatnya. Ya kan? Enggak perlu pakai sabuk. Kalau sampai iso ngucul keiki, umrohnya jenengan tak gratisi. Ada doanya ini soalnya. Itu ya. Bagi yang lepas, langsung bisa disabuin. Ini Bapak Ibu, yang Bapak nyun sewu, tidak bakal kebuka ini. Kenapa? Karena
langsung ke punggung. Ada angin ya hanya begini tok. Jenengan pelengkeng-pelengkeng gini ya tidak bakal kelihatan. Nah, ya kan? Tidak buka. Kalau tadi tersingkap. Makanya pakainya harus begini nanti Bapak itu makainya. Ya, ada buntute. Jadi nanti kalau yang kecepetan, nah nanti Pak Prof bisa narik saya. Itu kan sudah tak siapin ini. Ada buntutnya. Oke ya. Tuh. Nanti pakainya begini Pak. Ya, nanti saya ajarin di hotel. Nanti di sana ada manasik juga dari saya. Setiap. Nah, oke. Kayak seperti pakai selimut. Tadi nyun sewu, ya, yang sebelah kanan ke punggung kan, punggung kiri. Sekarang bagaimana? Berarti yang sebelah mana ini? Ayo, mana ini? Kanan, ini kanan Pak kiri. Nah, ini ditelip ke Pak. Nah, nanti kan ketemu gini. Yang sebelah kanan, sebelah kiri diselipkan di pinggang sebelah kanan. Oke. Setelah itu, nah ini baru. Nah. Kan harus kelihatan pundak mana? Pundak kanannya. Ini kan ada sisa. Masukin ke sini. Nah, tetap kelihatan tulisannya Kaisa. Di bawah kelihatan. Nah, di depan kelihatan. Atau mungkin yang sebelah sini juga kelihatan Kaisanya. Biar bonusnya double 2 kali Pak Prof itu. Oh gitu caranya jenengan. Nanti bilang ke Bu Lili di foto thread. Bu. Nah itu ya. Itu Bu. Oke. Nah kita lihat ke sana Bu yuk. Saya praktekin ini. Ya. Sekarang bisa nyun sewu lihat ke belakang ini. Mas. Ya. Ya. Perhatikan ya Bapak, Ibu semuanya. Ini adalah Hajar Aswad. Di atasnya Hajar Aswad nanti samping sebelah sini ada askar berdiri begini. Askar di sini memperhatikan jamaah yang berebut mencium Hajar Aswad. Mereka tidak akan membantu kalau jenengan belum tergencet teriak-teriak meh mati kayak ditolong. Benar itu. Ya. Kalau masih royoan daldus kayak askarnya tidak bakal menolong. Kecuali kayak megap-megap meh harap mati ngono kayak ditolong sama askar. Itu ya, jadi itu ya. Nanti di sini ada yang berdiri begini. Nah, kalau Mas Denip nanti bisa itu, awake gede so ngambung itu ya. Nah, begini ya. Nanti jenengan perhatikan. Nah, di belakangnya punggung ya, sebelah tangan kirinya itulah yang disebut dengan multazam Bapak Ibu, tempat yang mustajabah. Ya. Tempat yang mustajabah. Ini nanti tersingkap sedikit di sini nih. Yang tempat untuk berdirinya askar itu. Di punggungnya dia itu. Nah ini namanya multazam. Ini namanya pintu Ka'bah. Nah itulah tempat yang mustajabah. Kita nanti akan mulai dari sini. Ya, ini nanti di Hajar Aswad di atasnya itu ada lampu hijau nanti. Contohnya ya. Nanti ada lampu hijau. Nanti Bapak, Ibu semuanya kalau melakukan ibadah umroh. Kalau panjenengan berada di belakang, ya, jangan ngikuti yang ada di depan. Yang di depan kan sudah lurus dengan Hajar Aswad. Dia mengangkat tangannya. Bismillah. Nah, paling itu ada lampu hijau itu. Nah, lampu hijaunya di atas sana nanti ya. Ini kalau ditarik garis lurusnya ke sini. Ke Hajar Aswad. Matanya melihat ke sana dulu. Setelah itu lihat ke kiri. Nah, Hajar Aswad. Diangkat tangannya, dilambaikan ke Hajar Aswad tangannya. Sambil mengucapkan Bismillah Allah. Nah, sing banter itu Mbah. Ngono ya Mbah. Ojo sampai Bismillahirrahmanirrahim. Lho nyum Hajar Aswad tok ngene. Kayak ngambung bojone ngono kan. Dadi ngono. Itu ya. Jadi tenanan karena ini adalah batu surga. Jadi dicium Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Balik ke lagi ping 3.
Nanti setelah itu jalan. Subhanallah walhamdulillah. Ini pecisnya masih melekat, dilepas dulu. Lupa ini. Ini kena dam bayar kambing ini. Gitu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Umpamanya dungane ngono. Nah, nanti sampai sini. Ini tersingkap namanya rukun yamani. Disinilah tempat mustajabah juga ya. Nanti langsung berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu dicium. Ya, tidak perlu dicium. Langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ke rukun yamani. Apa? Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Dicium. Kembalikan lagi ke Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Terus ya sampai berapa? 3 kali. Nah, nanti di sini itu ada namanya makom Ibrahim. Jadi panjenengan tidak boleh ketika melewati makom Ibrahim kok bisa berdekatan dengan makom Ibrahim sambil pegang-pegang. Karena ini diolesi minyak wangi. Padahal jenengan tidak boleh pakai wangian. Ada yang sampai begitu penasaran, ora tahu ngerti, dicekel. Itu sama negur loh itu. Loh gimana itu udah diterangin kok begitu? Waduh, lah anu Pak Yai kayak kesetrum saya itu. Nah, ini bayar aku. Itu. Tak gituin langsung itu. Dan nanti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil al-aliyyi al-azim. Wis dungon nanti saya ajari semuanya ya. Sampai ke rukun yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 7 kali. Sudah dapat berapa kali tadi? 2 kali. Wis 7 kali ya, dianggap 7 kali ya. Nak ping 7 ya kesuwen tonggo. Sudah dianggap 7 kali ya. Berarti 7 kali selesainya nanti dari sini. Setelah ini nanti baru nyari tempat ya. Boleh nanti paling bagus, paling baik, paling afdolnya memang di makom Ibrahim. Tidak mungkin di depannya makom Ibrahim karena ini adalah area untuk tawaf. Makanya disediakan garis pembatas di belakang. Yang penting bisa sekisaran sejajar dengan makom Ibrahim atau multazam. Kalau memang di sini itu tidak ada, nanti nyari tempat yang sekiranya harus tidak kudu kan ono sing wong saklek ngono kae. Itu. Ya, gitu ya. Nah, padahal di wilayah Masjidil Haram semuanya doa adalah mustajabah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, nanti selesai 7 kali, setelah itu kita sholat, setelah sholat minum air zam-zam, baru melakukan sa'i. Gitu ya. Nah, kalau sholat selesai langsung bagaimana? Ini ditarik, terus sholat. Jadi kalau sholat begini. Nah, jadi kalau Pak Bram nanti di Mekahnya, nah, sudah melakukan ibadah umroh, di Madinahnya tinggal hanya sholat 5 waktu saja. Panjenengan yang program hainan berarti tenang-tenang dulu ibadah tok, setelah ibadah baru ibadah yang paling pokoknya. Itu ya. Oke. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan, saya insya Allah jawab. Dan syukur-syukur tidak ada yang bertanya karena waktu sudah menunjukkan jam 1 untuk santap siang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak? Tidak ada sebelah kanan? Tidak ada, terima kasih. Yang di tengah tidak ada pertanyaan? Oh, tidak pakai apa-apa? Iya. Iya, tidak boleh pakai alas kaki ya. Tidak boleh pakai alas kaki. Itu, nggih.
Yang sebelah kiri ada pertanyaan? Tidak ada. Nggih, matur nuwun. Oh, iya. Banyak orang ya laki perempuan mungkin bersentuhan gitu gimana? Ya, ya tidak masalah. Kita madhabnya bukan langsung pakai. Jadi madhabnya harus intikal. Ya, pindah ke madhabnya Hambali atau Hanafi. Yang penting kita tidak yang menyentuh. Kalau kita sengaja menyentuh berarti kesalahan. Ya, jadi pakainya adalah intikal, otomatis itu nanti. Okay? Jadi kalau jenengan nanti tersentuh oleh yang lain, berarti tidak membatalkan panjenengan. Ya, tapi kalau jenengan sengaja, iku ana wong ayu banget ya, pura-pura nyedak, nyenggol gen supaya anu, nah itu yang tidak. Ya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, pegangan suami enggak apa-apa. Makanya harus niat intikal tadi. Intikal madhabnya, ya, tidak apa-apa. Kalau saya makanya tak sediakan ini. Kalau bagi yang berhati-hati tetap makainya Imam Syafi'i ya, pakai ini. Kalau jenengan langsung bergandengan dengan suami tidak apa-apa, karena sudah niatan intikal, pindah ke madhab. Kalau ibadah umroh terutama adalah untuk tawafnya, nah, otomatis intikal, ya. Ngoten nggih. Ada yang perlu ditanyakan? Kecuali jenengan naik odong-odong atau naik apa ini? Skuter lagi. Tidak akan bersentuhan itu. Makanya Arab Saudi menyediakan skuter dan odong-odong di atas itu. Ada yang ditanyakan? Bon? Yes, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya biasanya ada permainan, ada gojekan. Karena ini waktu yang terlalu mepet, tidak akan mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Diangkat tangannya Bapak Ibu. Nah, taruh di pundaki koncone. Taruh di pundaki koncone. Pundak temennya, tidak temennya. Wahai saudaraku. Yuk, wahai saudaraku. Wahai sahabatku. Wahai istriku. Wahai suamiku. Wahai anakku. Manasiknya sudah selesai ya. Matur nuwun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun Ustaz Doga atas semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat atas Itu yang program mandiri gimana? Program mandiri ada program mandirinya. Itu dia program. Nah, terus di sana Kenapa? Sudah pernah ngobrol mereka. armadanya. Armadanya ada yang gabung, ada yang sendiri. Itu Padahal hotelnya nggak sama. beda. Nah, terus bisnya gimana? Pemau itu. Nah, nanti diarahkan aja ke tempat bis. Oh gitu. Ya, nggak usah repot. Berarti turunnya tetap di satu hotel. Oh ya udah. Baik, Bapak dan Saudara sekarang waktu Sebelum ditutup masih, nanti sebelum Mas Ubi itu sesi ditutup Ibu Bapak menambahkan pertanyaan tadi. Karena nggak boleh pakai alas kaki, padahal dari hotel kan pakai alas kaki. Di koper itu sudah ada tas sandal. Nanti bisa dipakai ya. Kemudian nanti masih ada sesi khusus Hainan Mas Ruli ya. Iya, silakan. Ya, moga matur. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nanti selepas ini Bapak dan Ibu adalah waktu untuk istirahat. Kita beristirahat dalam setengah jam. Kesempatan untuk menunaikan sholat zuhur. Bapak dan Ibu sholat, kita keluar ke arah sebelah kiri. Kemudian untuk dahannya, Bapak dan Ibu keluar sebelah kanan. Nanti kita akan ada Ya, enggak enak. saat untuk kembali lagi ke sini setengah jam lagi. Nanti tidak terlalu selesainya untuk menerima informasi tambahan dari Ustaz Sohibul. Kemudian setelah itu nanti baru kami akan bagikan koper Bapak dan Ibu. Jadi jangan Coba kalau sampai sih. barang-barang yang terasa merepotkan boleh ditinggal saja di sini. Moga Bapak dan Ibu kita beristirahat setengah jam bertemu atas semua perhatiannya. Sekiranya ada yang kurang, Bapak dan Ibu mohon maaf.
Ini adalah profil Ustaz Mutaha, ada nomor teleponnya juga, sudah akan dicatat dalam persiapan. Terima kasih, kita tutup sesi atau bagian pertama, nanti kita akan selesai jam lagi di ruangan. Silakan terus ngomong Ya, attitude. Sampai apa? Monggo silakan Bapak dan Ibu, dengan roomnya Sebelahnya ada mall. meja makan sebelah kanan ya sudah Kalau mau naik taksi, monggo datang di sebelah kanan, musola di sebelah kiri. Silakan. bagus, bagus.